untuk tahun 2021 untuk bantuan-bantuan yang rutin diberikan oleh pemerintah itu datanya saat ini sudah hampir final. Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Bu, 1 Januari libur, kita nggak ada libur. Karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima. Mereka bisa lebih baik lah ya, cuman kan masalahnya mesti ada resisten. Jadi nggak bisa sekali memang. Tapi tadi udah dapat kita beberapa yang kita bisa aja. Nggak apa-apa sudah. Nanti kita telateni. Ya mereka kan. Ya masa kemudian saya diam saja lihat kayak gini kan. Tapi hal ini bukan hal yang baru di Jakarta. Ya baru atau enggak kan kita bukan cari yang baru atau tidak. Kita kan cari solusinya, ya kan? Kita cari solusinya, jangan sampai mereka susah. Jadi maksud saya sudahlah kita nggak usah ngomong yang macam-macam, kita ya udah ini sekarang kita coba selesaikan gitu ya. Berarti ada harapan. Warga mengaku baru kali ini didatangi langsung oleh pejabat setingkat menteri untuk menanyakan langsung keadaan yang ada di wilayah tersebut. Rencananya Risma akan menyediakan tempat tinggal yang layak dengan biaya yang sangat terjangkau. Ya mau disuruh ke sana. Mau diundang ke Kemensos. Iya. Tadi ditanya apa aja, Pak? Tanya biasa tidur di mana. Ya udah lama apa belum di sini gitu kan, kita hanya gitu-gitu aja kan. Itu bisa dilakukan dengan tepat, tapi masalahnya Kementerian Sosial itu ternyata bukan hanya ngelola yang APBN, ternyata ada beberapa anggaran yang jumlahnya besar, termasuk izin-izin untuk melakukan donasi dan sebagainya. Jadi itu yang harus sistem itu memang berat. Itu hampir berapa ya dikelola itu dari APBN. Padahal yang non APBN itu juga besar sekali katanya. Seperti itu. Pengawasan seperti apa, Bu? Ada. Kalau tak sampaikan nanti enggak itu. Soalnya saya butuh internal. Ada cara. Jadi program prioritas untuk pembersihan. Oh ya enggak bisa. Kalau mau baik itu di dalam harus baik. Kalau mau keluar baik, itu di dalam harus baik. Nggak bisa, percaya omongan saya. Nggak bisa, kalau di dalam itu nggak baik, di keluar itu juga nggak akan baik. Pasti itu. Jadi memang harus nggak bisa paralel begini. Tapi kan nggak bisa saya nunggu ini sampai baik. Kan padahal di lapangan membutuhkan. Jadi harus paralel begitu gitu. Jadi tata kelola yang baik pasti akan menghasilkan output yang bagus. Tapi kalau tata kelolanya amburadul, ya pasti outputnya jelek gitu. Ya jadi karena itu tata kelolanya itu yang harus diperbarui gitu. Yang harus dikelola dengan betul gitu. Tata kelola manajemennya untuk pengelolaan semua aja sistem itu harus diperbaiki. Memang berat. Saya tahu itu tidak mudah, tapi kan harus saya lakukan karena ini ngelola uang amanah rakyat luar itu dengan keringat gitu kan. Iya kan, aku harus hati-hati sekali, itu kan dari pajaknya rakyat gitu loh. Nah, itu yang
Aku mikir makanya mau buat sistem gimana supaya sulit untuk siapapun termasuk aku ganggu sistem itu. Jadi makanya kalau semua pakai elektronik, maka insya Allah lah kemungkinan ya berkurang lah itu. Ya kalau ada, ya itu sudah manusianya gitu. Tapi bahwa sistem itu harus dibuat. Gitu. Ketika di Pemkot dipakai government dan sebagainya. Iya. Jadi ngelola semua bisa akuntabel. Koordinasi cepat. Apakah Ibu nanti juga akan mengajak beberapa teman-teman di Surabaya untuk ke Jakarta? Ada beberapa nanti yang mungkin karena ndak mampu, tapi memang ada yang mempunyai masalah toh. Terus kemudian ada juga yang kadang nggak berani kayak ngedepi gitu kan, mungkin mereka nggak biasa. Nah itu yang saya coba nanti tarik, yang teman-teman di Surabaya biasa ngadepi di lapangan. Kira-kira berapa orang pun akan? Enggak tahu aku juga. Mereka kan juga nggak bisa, kemudian harus nyampe komunikasi dengan keluarganya dan sebagainya ya. Untuk tahun 2021 untuk bantuan-bantuan yang rutin diberikan oleh pemerintah itu datanya saat ini sudah hampir final. Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Bu, 1 Januari libur, kita nggak ada libur. Karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Kenapa demikian? Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran. Karena kalau kita lihat, kalau misalkan bantuan untuk sembako itu rata-rata satu bulannya itu 3,76 triliun. Kalau dibagi 500 sekian daerah, kurang lebih ada sekitar 60 miliaran di daerah, sehingga dan itu berputar untuk permakanan. Maksudnya kebutuhan pokok, artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Nah, kemudian kita dengan PT POS akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap 1 minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia, tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda. Nah, kami ingin menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko bahwa penerima program sembako atau BPNT itu tahun ini adalah 18,8 juta penerima dan kurang lebih 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko dan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok dan kami akan pantau. Kami akan pantau karena insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jadi karena itu kita berharap sekali lagi karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan kemudian karena beri rokok dan kemudian menjadi sakit. Nah, kemudian untuk program bantuan sosial tunai itu tahun 2021 itu penerimanya adalah 10 juta termasuk ini seluruh Indonesia, termasuk dari Jabodetabek. Kemudian penyalurnya adalah PT POS.
Dan untuk indeks bantuan per bulannya adalah 300.000 per penerima manfaat. Dan itu kita diberikan oleh pemerintah itu hingga jadi Januari, Februari, Maret, April, selama 4 bulan. Jadi tidak utuh selama 1 tahun seperti program PKH. Karena itu sekali lagi kami juga akan lakukan untuk kontrol untuk pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah PKH. Untuk tahun 2021 itu adalah 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah Himbara atau himpunan bank yang ada di pemerintah. Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. Ini akan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi instruksi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko, bahwa instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Kami akan bicarakan kalau itu terjadi, mekanisme itu terjadi, maka kami akan lakukan evaluasi untuk penerima bantuan.